Begitulah orang-orang yang cinta zikir, begitulah orang-orang cinta sholawat, menikmati zikirnya, sehingga kadang-kadang ada pelaku, ada gerakan yang tanpa disadari sehingga orang itu kok begini. Hadirin rahimahullah. Nah, kemudian zikir ini bagi iblis itu merupakan lemparan balik dari manusia kepadanya. Dia pernah ngaku, ya Muhammad, ahlaktun nasa bidul. Saya itu menghancurkan manusia dengan dosa. Kalau orang berdosa sekali satu titik, dua kali dua titik, tiga kali tiga titik, banyak kali banyak titik, hati menjadi hitam, cahaya dari Allah tidak bisa mencahayai hati. Makanya fakun minal imani zamazidi. Ini Imam Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, jadilah kamu dalam masalah keimanan itu selalu menambah. Kemudian di sana juga dikatakan wabil a'mali zanaksin wada kamali, bahwa iman itu kalau kita barengi dengan perbuatan yang sesuai dengan imannya atau tidak sesuai dengan imannya, maka iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Makanya kemudian ada kegiatan, mungkin di sini sudah ada tapi saya nggak tahu, semaan. Kalau di Jawa itu semaan, kalau di Samarinda nyebutnya tasmiyah Al-Quran. Jadi ada orang hafal Quran baca, orang lain mendengarkan. Apa itu faedahnya? Kan yang penting kita melakukan aktivitas itu harus selalu ada manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya ya nggak usah dikerjakan. Faedah daripada mendengarkan Al-Quran itu pertama sesuai dengan surat Al-Anfal itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada bacaan Al-Quran, dengarkan, perhatikan, kamu mendapat rahmat. Jadi pertama, orang mau mendengarkan Al-Quran dengan baik itu akan mendapat rahmat. Yang kedua, sesuai dengan surat Al-Anfal. Ya, saya nggak baca awal ayatnya karena waktunya 15 menit tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Jadi manfaatnya besar orang mengadakan acara, orang baca Quran. Kalau membaca Al-Quran punya manfaat jelas. Al-Quran itu memberikan syafaat. Tapi sekarang mendengarkan, kita nggak fasih baca. Jadi kita hanya mendengarkan, kalau ada salah huruf, kurang V atau apa disebutkan. Itu ada dua faedah tadi, bertambah iman dan mendapat rahmat. Nah, tadi wabil amali dan nafsu dalam masjid, dengan amal perbuatan iman bisa berkurang dan bisa bertambahnya tadi sudah. Sekarang berkurangnya kenapa? Berkurangnya iman itu ya karena banyak berbuat dosa, karena sering meninggalkan kewajiban. Yang tadi saya gambarkan titik 1, titik 2. Oke, kembali ke la ilaha illallah. Karena saya kenal dari Ustaz Fathur Rahman, ini sudah bertolak jadi sekalian menjelaskan. Hadirin, jadi la ilaha illallah bisa dilatih bagaimana supaya masuk ke hati takalufan tadi yang ya berburu. Kenapa harus berburu? Karena ketika kita sudah banyak berzikir, antara kita dengan alam gaib itu ada hijab-hijab. Hijab itu tutup. Hijab ini dibuka oleh Allah selembar demi selembar, ribuan lembar ini hijabnya. Tapi dibukanya itu selembar demi selembar. Semakin banyak mendekat kepada Allah, semakin terbuka. Nah,
Sekarang kalau ada orang sudah mendekat pada Allah tanpa guru ini ya, tadi kalau kita dengan guru, tanpa guru, pas hijabnya terbuka, berarti bisa ketemu alam gaib. Itu bisa ngomong sendiri. Kenapa dikatakan ngomong sendiri? Orang lain yang lihat kan nggak tahu alam gaib, mereka belum berzikir. Yang ahli zikir itu sudah terbuka, jadi ngomong dengan orang gaib. Yang lain ini ngomong sama siapa? Sehingga banyak orang mengatakan kalau orang bertarekat bisa menjadi gila. Padahal itu hakikatnya. Hakikatnya karena dia mengalami keterbukaan hijab sehingga ngomong sendiri. Nah tadi cerita tentang guru. Kenapa harus berguru? Ketika terbuka hijab, ini harus konsultasi dengan guru. Kalau nggak konsultasi, dia akan menafsiri sendiri. Kalau menafsiri sendiri, maka yang terjadi aliran-aliran sesat banyak di Jawa maupun di Sulawesi, mudah-mudahan di sini nggak ada. Itu gara-gara mengamalkan zikir maupun amalan-amalan tanpa guru, ada peristiwa gaib ditafsiri sendiri. Akhirnya ada yang ngaku saya ini apa ya, dirasuki malaikat Jibril. Ada ya, saya ini diangkat sebagai nabi, saya ini muridnya Syekh Anu. Saya pernah ke susuk dalam. Di susuk dalam itu ada wanita mengaku digurui atau diajari oleh Syekh Arsad Al-Banjari. Saya langsung kejar ya. Kamu itu ketemu Syekh Arsad Al-Banjari kapan? Beliau sudah wafat lama. Tapi saya kan sudah diberi keistimewaan oleh Allah untuk melihat alam gaib, dan saya ketemu beliau. Dan anehnya beliau itu, saya lupa namanya, yang namanya Barzanji, hafal dari Abdadiul Imla Bismillahirrahmanirrahim alias sampai akhir hafal. Padahal baca Arab masih ya orang ibu-ibu. Nah, ini maksud saya menyampaikan bisa jadi orang mengalami istilahnya pengalaman spiritual atau kegaiban karena tidak punya guru, menafsirkan sendiri. Kalau menafsirkan sendiri, ada namanya Abdullah Markus, teman saya dulu waktu saya masih di Sanggura. Markus itu nama Kristennya, masuk Islam namanya Abdullah, jadi Abdullah Markus. Jadi waktu ketemu di di Sumolindu sana, saya ajak sembahyang maghrib, nggak mau. Saya itu punya cara sembahyang sendiri. Islam itu sudah mengajarkan detail tentang syariat, makanya orang bertarekat harus bersyariat itu, karena kalau nggak bersyariat bahaya ini. Lah Markus ini sholatnya hanya tengah malam sambil menadakan begini. Jadi dia sampean nggak ikut saya juga nggak apa-apa, saya nggak ngajak sampean. Tapi izinkan saya sesuai dengan keyakinan saya setelah bersyahadat, sholat itu harus begini. Siapa yang ngajari kamu? Nah, orang di tengah hutan katanya, orang tua kecil. Terus kenapa nggak belajar sama ustadz biasa? Mereka nggak mau ngajari.